Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Agustina, NPM 1911100064 dari PGMI 5C. Baik anak-anak, kita mulai materi kita tentang budaya hidup sehat. Mengenal arti narkoba, pengertian narkoba. Apakah anak-anak pernah mendengar kata atau istilah ini? Mungkin ada yang mendengar di berita, atau mungkin ada yang pernah membaca buku, majalah, surat kabar, atau ada yang pernah dengar percakapan yang orang-orang di sekitar kita. Nah, Ibu yakin istilah narkoba ini bukan hal yang baru untuk anak-anak. Sudah sering dengar, tapi apa anak-anak tahu apa itu narkoba? Untuk lebih jelasnya, simak ya. Pengertian narkoba sering disalahartikan sebagai narkotika dan obat-obatan berbahaya. Pengertian obat berbahaya dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas dan digunakan tidak sesuai dengan resep dokter. Jadi, pengertian narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Jenis obat berbahaya sangat banyak seperti obat jantung, obat penurun darah tinggi, dan antibiotik. Tetapi tidak tergolong sebagai narkoba apabila obat-obatan tersebut dikonsumsi tidak sesuai dengan petunjuk dokter, maka dapat membahayakan penggunanya. Penyalahgunaan narkoba dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan organ-organ tubuh kita. Jika seseorang tidak dapat menghentikan penggunaan narkoba, maka akan mengakibatkan kecanduan. Jika sudah kecanduan, maka butuh waktu yang lama untuk menyembuhkannya. Jadi, pengertian narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Dalam ilmu kedokteran, narkoba merupakan obat-obatan yang sangat besar manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit. Jika tidak digunakan dengan tepat, narkoba justru akan berubah menjadi obat yang sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Kematian yang diakibatkan oleh pengguna narkoba melebihi takaran atau ukuran yang seharusnya sering disebut overdosis. Selanjutnya ada jenis-jenis narkoba berdasarkan farmakologi atau ilmu tentang hubungan antara obat dan pengobatan. Proses pembuatan narkoba dapat digolongkan menjadi yang pertama, A. Golongan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Pertama, dari alam ada ganja, hasis, dan opium. Kedua, ada semi-sintesis, yaitu morfin, heroin, dan kokain. Yang ketiga, ada sintesis, yaitu metadon, petidin, dan naltrexone. C. Golongan adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Zat adiktif yang terdapat pada rokok, alkohol, thinner, bensin, lem, dan spiritus. 3 itu ada dampak negatif narkoba. Penyalahgunaan narkoba akan berdampak pada kesehatan tubuh pemakainya. Bahkan kemungkinan terburuk adalah narkoba dapat menyebabkan kematian. Berikut ini adalah dampak buruk dari narkoba. Yang A. Habitual. Habitual adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya akan melakukan apapun untuk dapat menemukan. Karena kondisi ini, pecandu menjadi sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada narkoba. Sifat habitual ini mendorong pemakai mencari narkoba.
Yang kedua ada B, adiktif. Adiktif adalah sifat narkoba yang mengakibatkan pemakai terpaksa harus menggunakan narkoba. Jika dihentikan, maka akan muncul perasaan stres dan sakit yang luar biasa. Perilaku ini dikenal dengan sebutan sakau. C, toleran. Toleran adalah sifat narkoba yang menyebabkan keterkaitan narkoba dengan pemakaian sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Jika dosisnya tidak sesuai, maka akan mengakibatkan sakau pada pemakaian. Jika dosisnya berlebihan, maka akan mengakibatkan overdosis. B, bahaya narkoba. 1. Bahaya terhadap fisik. Pemakaian narkoba dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebab akibat langsung adanya narkoba dalam darah, misalnya kerusakan ginjal, paru-paru, hati, otot, jantung, usus, dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga muncul berbagai penyakit. Pemakai narkoba juga dapat terkena penyakit infeksi seperti HIV, hepatitis, sifilis, dan sebagainya. Tubuh pemakai narkoba bisa terjangkit kuman atau virus corona. Cara pemakaian yang beresiko, penggunaan jarum suntik yang sudah terinfeksi secara berulang-ulang dapat menyebabkan penyebaran virus secara langsung. 2. Akibat penyalahgunaan narkoba. Akibat fatal atau terburuk dari penyalahgunaan narkoba antara lain sakau, bunuh diri, dan meninggal. Kriminalitas, mati terbunuh, overdosis, dan meninggal. Penyakit berbahaya dan meninggal salah memberikan pertolongan mengakibatkan kematian kejiwaan, psikis, dan mental terganggu. Ketiga ada mencegah dan menghindari penyalahgunaan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika disalahgunakan, maka akan berdampak buruk bagi fisik maupun mental. Serta, jika kamu bertemu dengan pengguna narkoba, maka berikanlah pengertian kepada mereka tentang bahaya narkoba. Menyalahgunakan narkoba dapat membahayakan, merusak, dan merugikan diri sendiri. Ajaklah dia menjauhi narkoba atau teman-teman pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba dilarang oleh negara dan agama. Berikan semangat dan membangkitkan kepercayaan diri mereka. Ajaklah mereka mengikuti berbagai kegiatan positif. Jika ada di antara mereka yang sudah kecanduan, ajaklah mereka untuk berkonsultasi dengan dokter. Selanjutnya ada HIV, Human Immunodeficiency Virus. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Alasan utama yang sering digunakan oleh pecandu narkoba adalah tidak sengaja atau tidak mengerti ketika dipengaruhi oleh teman dan lingkungan. Selain itu ada pula beberapa alasan mengapa orang menggunakan narkoba, diantaranya yang pertama, rasa putus asa dan frustasi dan mulai coba-coba, mengatasi rasa minder, jenuh, dan emosional, rasa setia kawan terhadap teman atau kelompoknya, terjerumus dalam pergaulan yang salah, kemudahan dalam memperoleh narkoba. Setelah menyimak pelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat memahami dampak negatif dan bahaya akibat penyalahgunaan narkoba, sehingga jangan sampai terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat, lanjut sampai berujung pada kematian. Materi selanjutnya yaitu pelecehan seksual. Menurut Winarsono, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual, yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual.
yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan, kehendakan secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Bentuk-bentuk pelecehan seksual A. Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan seperti mencium, menepuk, memeluk, dan menempelkan tubuh. B. Pelecehan lisan, yaitu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan dan komentar bermuatan seksual. C. Pelecehan nonverbal atau isyarat, atau bisa bahasa tubuh atau gerak tubuh bernada seksual seperti menatap tubuh dengan penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, dan menjilat bibir. D. Pelecehan visual, yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, atau lewat SMS dan lainnya. E. Pelecehan psikologi atau emosional, yaitu permintaan ajakan terus-menerus dan tidak diinginkan atau penghinaan dan celaan. Dampak pelecehan seksual. Solusi dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual. Cara-cara mencegah pelecehan seksual. Yang pertama, pelajari persoalan pelecehan seksual. Solusi dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual yang kedua itu mampu bertindak asertif dan berani mengatakan tidak atau menolak. Ketiga, menyebarkan informasi tentang pelecehan seksual. 4. Mau bertindak sebagai saksi. 5. Membantu korban. 7. Mengkampanyekan jaminan keamanan khususnya bagi perempuan. 8. Mengkampanyekan penegakan hukum bagi hak-hak perempuan. Beberapa langkah untuk menjaga diri dari pelecehan seksual. Pertama, menunjukkan sikap tegas terhadap segenap bentuk perilaku yang mencurigakan. Tidak boleh berjalan di tempat gelap dan sunyi. 4. Berpakaian sewajarnya. 5. Sediakan selalu senjata di dalam tas seperti korek api, deodoran semprot, dan sebagainya. 6. Jika pergi ke suatu tempat asing, bawa alamat lengkap, denah, dan jalur kendaraan sehingga tidak terlihat bingung. Bertanyalah ke tempat-tempat resmi seperti kantor polisi. 7. Jangan mudah menerima ajakan untuk berpergian atau menginap di tempat yang belum dikenal. 8. Jangan mudah menumpang kendaraan orang yang belum dikenal. 9. Berhati-hatilah jika diberi minum orang. 10. Pastikan selalu jendela, pintu kamar, rumah, mobil sudah terkunci dengan baik. 11. Belajar bela diri praktis untuk mempertahankan diri ketika diserang.